Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan siang bagi para pemirsa di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas informasi elementer untuk fungsi resiprokal. Oke, kita langsung saja cekidot. Oke, kita sekarang akan dari fungsi resiprokal. Apa itu fungsi resiprokal? Kalau kita lihat bahwa fungsi resiprokal adalah bentuknya adalah W sama dengan FZ sama dengan 1/1/Z. Dengan Z-nya tidak boleh 0 dan Z-nya di sini adalah bilangan kompleks. Anggota bilangan kompleks. Nah, misalkan kalau kita bentuk ke parametrik yaitu Z sama dengan RCT dengan R-nya tidak boleh 0, maka kita bisa simpulkan bahwa W sama dengan FZ sama dengan 1/Z sama dengan 1/R-CT, atau dengan kata lain kita bisa tuliskan 1/R cis minus T. Nah, kalau pembagian sudutnya tinggal menjadi negatif. Artinya hal ini dapat diartikan bahwa suatu transformasi resiprokal dapat menghasilkan suatu bilangan kompleks yang namanya sebesar modulus Z dan sudutnya berotasi sebesar minus argumen Z. Dan fungsi resiprokal sebagai informasi, kalau kita lihat bahwa jika Z ini sama dengan X plus Y, maka kita bisa menuliskan 1/Z itu menjadi 1/X plus Y. Dan kalau seperti ini kita bisa bentuk dalam bentuk A plus IB ya, dengan mengalihkan akar sekawannya dahulu. Dengan sekawannya 1/X plus Y ini kita kalikan dengan sekawannya, jadi X minus Y. Kalikan, kemudian yang bawah akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat, yang atas tetap X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat minus Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga fungsi W ini akan menjadi ini. Sekarang kalau kita misalkan yang ini adalah U, adalah V, maka bentuknya akan menjadi W-nya adalah jadi ini. Dengan U X, Y, U fungsi U terhadap X dan Y, tambah I V terhadap X dan Y. Ini adalah minus Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Dari U-nya ini ya, U-nya ini dan V-nya ini, kalau kita kuadratkan ini ya, U kuadrat ditambah V kuadrat, maka kedua ruas menjadi ini ya, X kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat dibagi itu dikuadratkan, dan seterusnya. Nanti ternyata kita akan dapatkan dua ruas sama, maka kita dapatkan 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini kan dicoret-coret ya, coret-coret, tinggal 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti U kuadrat plus V kuadrat jadi ini. Kemudian sekarang kita lihat bahwa persamaan garis atau lingkaran di bidang Z, yang secara umum kita nyatakan seperti ini ya. Kalau memastikan di bidang X dan sumbu dua dimensi ya, sumbu X-nya adalah bagian real, sumbu Y-nya adalah bagian imajiner. Jadi kalau suatu persamaan lingkaran, katakanlah kita bisa tuliskan menjadi seperti ini, atau persamaan garis, tergantung A-nya. Kalau A-nya 0 maka dia persamaan garis, ini kalau 0 ya.
kan 0 ya. 0 berarti tinggal ini saja, ini persamaan garis. Kalau A-nya tidak 0, maka dia menjadi persamaan lingkaran. Sekarang dari persamaan ini kalau kita bagi dengan X kuadrat, dengan X kuadrat, maka yang sebelah sini akan menjadi A, yang ini jadi ini, tadi X bagi X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian yang CY-nya jadi Y-nya dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. D-nya bisa dibagi 1 plus 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Yang belakangnya tetap 0, ini 0 ya. Oke, ini buat apa Pak? Sebentar, setelah ini ya. Setelah ini kita ada gunanya ini. Kita lanjutkan, next. Oke. Kemudian U dan V, U dan V yang kita dapatkan di awal tadi, kita substitusikan tadi, yang B-nya tadi itu jadi apa tadi itu ya? X kuadrat 1 per X kuadrat tadi itu ya. Kita akan dapatkan fungsi yang baru dengan koefisien, dengan variabel U dan V. U dan V. Jadi kalau nggak salah U-nya itu adalah X bagi X kuadrat ya. X bagi X kuadrat plus Y kuadrat. V-nya itu minus Y ya. Minus Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Kita akan dapatkan suatu fungsi persamaan baru, tapi dalam koordinat U dan V, yang merupakan garis atau lingkaran, tergantung. Kalau D-nya ini 0, kalau D-nya 0, maka dia persamaan garis. Garis, kalau D-nya tidak 0, maka dia persamaan lingkaran, gitu aja. D-nya tidak sama dengan 0, persamaan lingkaran. Jadi secara umum transformasi resiprokal, kalau kita lihat bahwa transformasi resiprokal yang 1 per Z ini akan memetakan garis atau lingkaran di bidang Z dengan persamaan ini di bidang Z menjadi sebuah persamaan garis dan lingkaran juga. Ini di bidang Z, di persamaan garis atau lingkaran di bidang W sama. Tergantung nanti nilai D-nya. Kalau D-nya 0, maka nanti menjadi garis saja, dari lingkaran jadi garis. Kalau D-nya tidak 0, maka garis atau lingkaran yang di sini menjadi persamaan lingkaran. Jadi ini. Jadi persamaannya 1 per Z ini atau fungsi Fz sama dengan Z ini akan merepresentasikan suatu bidang di Z menjadi garis lingkaran. Kita ke contoh soal. Next. Oke, kalau kita lihat, tentukan hasil transformasi resiprokal dari lingkaran di bidang Z berpusat di Z sama dengan minus I berjari-jari 2. Oke. Sini berarti kalau resiprokal tadi catatannya adalah 1 per Z ya. 1 per Z, ingat-ingat. Kalau resiprokal 1 per Z, berarti Fz sama dengan 1 per Z. Berarti ini kita harus menggambar dulu lingkaran di bidang Z yang berpusat di Z sama dengan minus I berjari-jari 2. Berarti kira-kira gambarnya gimana? Gambarnya adalah ini, seperti ini. Jadi kalau minus I berarti kan di sumbu imajinernya, di sumbu Y-nya ya. Sumbunya ini sumbu X-nya, X-nya adalah bagian realnya. Berarti kalau bisa di minus 1 atau minus I di sini. Sini. Kemudian jari-jarinya sebesar 2. Kesana adalah 2 satuan. Oke, kita dapatkan gambar lingkaran seperti ini. Kita nanti transformasikan 1 per Z.
Jadi kita harus tahu persamaan lingkaran ini dulu ya. Persamaan lingkaran ini di bidang X, di bidang Z ini katakanlah di bidang Z. Persamaannya adalah ini. Berarti kalau titik pusatnya di 0,-1, berarti di sini adalah 0 minus 1 atau X kuadrat plus 1 plus Y minus 1 kuadrat. Jari-jarinya ada 2, berarti 2 kuadrat. Terus secara umum kita bisa tuliskan kalau kita jadikan satu ruas X kuadrat plus Y kuadrat, di sini 2Y plus 1 ya, tapi dikurangi minus 4 jadi minus 3. Jadi persamaannya secara umum adalah ini. Atau kalau kita lihat berdasarkan tadi ya, kalau berdasarkan misalnya resiprokal yang awal tadi, kita dapatkan nilai ABC-nya yang ini. Maka A-nya kita lihat bahwa di sini yang menempel dengan X kuadrat dan Y kuadrat adalah A-nya 1. Ini yang BX-nya 0, B-nya 0 ya, nggak ada BX-nya. 0, C-nya adalah 2, dan D-nya adalah minus 3. Jadi kalau D-nya ada, tidak 0, maka dia nanti ke lingkaran juga. Apakah seperti itu kita lihat nanti selanjutnya. Nah, kita dapatkan ini. Koefisiennya kita cari perlu koefisiennya saja ini nanti yang kita catat ya. Dan kita masukkan ke rumus ini tadi yang setelah ditransformasikan resiprokal ini. DA plus BU minus CV plus D kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Hasilnya adalah ini, B-nya 0 ya. 1 minus 2V minus 3V kuadrat plus V kuadrat sama dengan 0. Jadi ini persamaan lingkaran di bidang W ini ya. Sudah di bidang W. Dan dari sini kita coba kuadratkan sempurna. Ya kita kuadratkan sempurna, kita bagi atau X kuadrat V kuadratnya kita jadikan 1 ya. Maksudnya minus 3-nya kita hilangkan, kita bagi dengan 3. Dan kita kuadratkan sempurna. Jadi ini kalau kita kuadratkan sempurna, 2/3 menjadi ini. Nah, 1V kuadrat plus 2V 2/3V minus 1/3. Jadi 2/3 kuadrat ya. 9 ditambahkan dikurangi ini nanti kita dapatkan dengan kuadrat sempurna dari sini ke sini, kita dapatkan persamaan lingkaran ini. Berarti kalau kita lihat di sini bahwa titiknya kalau bidang ini U dan ini V, maka titik pusatnya di berapa nih? 0 minus seperti 3. 0-nya di sini, jadi bawah minus sepertiga. Pusat nanti di sini jari-jarinya sebesar 2/3. Secara gambarnya coba kita gambarkan jadi ini. Kita lihat bahwa yang merah ini adalah yang awal tadi ya, yang lingkaran aslinya. Yang merah ini adalah lingkaran aslinya. Yang merah ini adalah lingkaran aslinya di bidang Z. Yang persamaan ini menjadi ini. Di pusatnya adalah di 0, minus sepertiga. Minus sepertiga itu minus 0,3333 itu ya. Di sini kemudian jari-jarinya ada sebesar 2/3. Artinya kita lihat bahwa ternyata di bidang Z ini bidang W walaupun 1. Saya jadikan 1 biar kelihatan transformasinya. Ternyata dia menjadi kecil ya. Kecil, awalnya jari-jarinya 2, sekarang menjadi 2/3. Ya di sini bahwa transformasi di lingkaran di bidang Z dia akan dimasukkan ke bidang W menjadi lebih kecil, tapi tetap berupa lingkaran. Mungkin itu saja untuk pelajaran transformasi elementer untuk fungsi resiprokal. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi lain untuk transformasi elementer. Baik, tetap di channel YouTube kami.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.